Assalamualaikum. Saya pernah melihat 3 lemari yang ada di gedung MTA, hasil koleksi dari dukun, dari umat yang dulunya tersesat pikirannya, kemudian insaf dan diserahkan kepada ustadz, kemudian disimpan di dalam lemari tersebut. Dari perhitungan saya ada ratusan, mungkin ribuan jimat yang beraneka ragam. Kalau saya lihat yang paling banyak keris. Ada Kiai Blojol, Semar Mesem, apa meneh, Lembu Sekilan, dan banyak lagi. Kata Ustadz kalau masuk ke situ wes ngabar ada apa-apa nih, karena memang juga nggak ada kekuatannya. Karena kalau ada sebenarnya adalah jin. Saudaraku, kakek saya dulu kalau pada waktu penjajahan Jepang katanya sih punya, sampai ketika dia ada tentara Jepang seliweran pun dia nggak bisa melihat dia, aji penglimunan. Sampai ada kemudian simbah-simbah kita yang ditembak saja nggak cerdas, yang membuat gigrik tentara penjajah baik itu Belanda maupun Jepang. Tapi ingat, mereka bisa kebal seperti itu. Kenapa? Bukan ini kasekten, karomah dari Allah. Taunya dari mana? Kalau itu karomah dari Allah. Kalau mujizat sudah nggak ada lagi. Mujizat hanya khusus para nabi. Jadi yang dimiliki orang itu adalah karomah. Tapi taunya bagaimana? Apakah Anda tahu bahwa itu karomah atau jin? Loh, ini memang jin, tapi kan jin yang Islam. Kita saja ngaku Islam, orang lain nggak tahu. Oh, buktinya ada KTP. Emang Islam KTP. Tahunya kalau beriman bagaimana? Sholat aja bisa kok. Sholat jengking cuman untuk kamuflase, agar dilem, agar dekat dengan pimpinan, agar bisa lancar urusannya. Dan terus indikasinya apa? Sulit. Tetapi kalau Anda mau tahu, indikasinya gampang. Anda gak mempan dibacok, gak mempan ditembak. Nabi kayak gitu enggak? Siapa yang nabi yang tidak mempan dibacok? Cari ada enggak? Kalau enggak mempan dibakar api, ya Nabi Ibrahim. Tapi kalau enggak mempan dibacok siapa? Nabi Muhammad saja enggak kok. Dia perang terkena sabetan pedang aja juga berdarah kok. Masa Nabi aja enggak kebal kok kita kebal gitu. Berarti kan kita lebih hebat dari Nabi. Loh, tapi kan kita berusaha betul. Dan contoh kita taulah sore-sore tahu, dan kita kan Nabi. Nabi aja enggak kayak gitu kok kita bisa kayak gitu. Luar biasa men kita. Ciri lain gampang. Kalau kita punya karomah, bisa diulang nggak? Contoh, ketabrak mobil mental, terus nggak lecet nggak apa-apa, cuma jatuh. Besok gitu lagi nggak? Kalau iya, itu bukan karomah. Karomah bisa jadi hanya sekali aja. Habis itu udah nggak lagi. Karomah nggak bisa diulang-ulang.
Nabi Nuh buat kapal, ya hanya sekali itu aja. Nabi Musa membelah laut, ya hanya sekali itu aja. Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil, ya hanya sekali itu aja. Nabi Muhammad membelah bulan, ya hanya sekali itu aja. Nabi Sulaiman ya hanya sekali itu aja, tidak bisa diulang-ulang. Nah, kalau kita bisa melakukan sesuatu yang bisa diulang-ulang, harus dipertanyakan. Bisa jadi itu bukan karomah, tetapi karena itu adalah jin. Dulu jin yang bukan jin katanya, nggak punya cekelan kata orang Jawa, bisa nggak mempan karena untuk zaman penjajahan. Tapi seiring dengan waktu, saya sholat, poso, rukun Islam lah, haji, sudah nggak ada. Taunya bagaimana? Kita nggak ada yang tahu. Bahkan ada yang cekelan itu katanya sampai sak matinya. Bahkan menurut cerita ada sampai menghalangi kematian kita. Yo sebenarnya enggak juga. Wayai mati ya mati. Kita sudah punya garis ketentuan. Kalau memang waktunya mati, dead ya mati. Lu nyatanya dia gak mati-mati kan cekelan loh. Berarti belum waktunya meninggal. Yo karena cekelan enggak, mosok malaikat wedi karo cekelan. Enggak lah. Bukan ya, belum waktunya aja. Loh, pantangannya sudah saya langgar, bed hilang. Saya disabet godong kelor. Betul, kata orang itu pantangannya. Tapi bener enggak? Jinnya itu masih ada di dalam diri kita enggak? Itu yang tidak kita tahu. Jadi kalau seandainya Anda mau, ya sudah, gak usah pakai apa-apa. Kita harus berserah diri kepada Allah. Kalau toh memang kita diberi kelebihan, ya wallahu a'lam Allah saja. Jadi tidak ada yang bisa berkali-kali. Wali Songo, Sunan Kalijaga, ya gimana? Ya sama, tidak bisa diulang-ulang. Jadi semuanya sudah terukur. Nah, saudaraku, di balik itu semua, itu adalah musyrik. Kalau Anda masih percaya dengan sesuatu yang bisa membuat Anda kuat, membuat Anda selamat, membuat Anda semuanya lah, tanpa izin Allah, maka Anda musyrik. Musyrik tidak harus pergi ke dukun. Anda ke dokter, Anda berkeyakinan bahwa dokter tersebut yang menyebabkan sembuh, itu juga musyrik. Anda minum obat, Anda berkeyakinan bahwa obat tersebut yang menyebabkan sembuh, itu juga musyrik. Loh, kan usaha, betul. Harusnya Anda berkeyakinan dengan obat ini atas izin Allah menurunkan kesembuhan. Itu baru betul. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.